Halo rekan-rekan, kembali lagi di Bahasa Perasaan Channel. Ini kita di konten anti penasaran club. Jadi membahas rasa penasaran, kemudian menjawab yang teman-teman rasakan atau pengen tanya apa itu. Nah, ini di konten ini di anti penasaran club supaya tidak penasaran. Oke, ini set baru. Saya sendirian di sini karena anti penasaran biasanya memang sendirian. Di konten kali ini kita akan membahas, wah ini sebenarnya agak sensitif ya. Kita bahas pindah agama. Wah, ya kan, pindah agama kan ya sangat sensitif sekali ya. Tapi bukan agama yang sebenarnya, tapi ini agama dalam tanda kutip. Jadi dalam fotografi, apalagi fotografer pernikahan, genrenya itu brand kamera itu dianggap sebagai agama. Jadi misalnya Canon itu, kalau misalnya dia yang user Canon tersebut pindah di Nikon atau di Sony, itu bahasa ya guyonnya itu pindah agama ya, pindah agama ke Sony ataupun pindah agama ke Nikon. Ada yang bilangnya tuh sekte ya, sekte Sony, sekte Nikon, sekte Fuji dan lain sebagainya, sesuai mereknya, sesuai brandnya. Nah, di kali ini saya sendiri itu sudah menggunakan Nikon sejak 2019. Jadi 2019, 2020, ini 2021. Jadi tahun ketiga, teman-teman. Jadi Bahasa Perasaan kan sudah 4 tahun ya. Jadi 3 tahun ke belakang, jadi dari 2021, 2020, 2019 itu menggunakan Nikon ya, Nikon banget lah. Dari zaman D700 yang pertama, kemudian sempat tambah lagi D700 juga, kemudian upgrade ke D750, kemudian upgrade lagi ke Z6. Ini yang dipakai untuk video, ini adalah Z6 ya, Nikon Z6. Nah, untuk yang pertama ada Canon 7D, saya dulu ya pertama kali memoto pernikahan. Nah, tapi di tahun keempat jalan ini, 4 jalan kelima, ini ada sebuah agama baru, tanda kutip ya, agama baru yang merasuk di bahasa perasaan. Jadi sudah Nikon nih. Nah, ini ada, saya nggak ganti agama ya, nggak ganti brand secara total, tapi saya nambah satu lagi. Nambah apa? Nah, ini kita buka ya, set. Nah, Fuji ya, Fujifilm X-S10. Ini merupakan tambahan amunisi dan untuk bahasa perasaan ya. Jadi tetap untuk utamanya tetap Nikon. Jadi memang sudah ketemu nih, sudah warnanya sudah ketemu di Nikon. Kalau misalnya ganti total maka perlu pembaruan, perlu penyesuaian. Maka dari itu ini Fuji untuk pendamping sebetulnya. Untuk yang utama tetap Nikon. Kalau aman Nikon, aku cinta Nikon ya. Nah, ini kami tambah Fujifilm X-S10. Nah, saya ada yang tanya yuk, kalau mau gak pindah kabeh mas? Nah, jawabannya tadi, karena untuk merubah atau langsung drastis itu kan tanda kutip prosesnya lama ya. Lama itu kalau misalnya punya uang sih ya langsung jelek, langsung pindah. Tentu saja mungkin XT4 langsung yang setara seperti itu, karena kan Z6 kan setara XT4 lah ya. Nah, itu kemudian perangkatnya semua harus diganti, termasuk lensanya harus tambahkan, budgetnya kan ya banyak juga, apalagi dua kamera. Misal saya kan punya D700 juga, jadi dua kamera Nikon harus dijual, kemudian beli dua kamera lagi Fuji, kemudian ada lagi misalnya kak flash, itu kan juga pasti ganti juga, trigger itu kan ganti juga. Jadi untuk menggantinya itu sangat totalan. Nah, jika nggak punya uang langsung beli, maka nah ini alternatifnya ya ini dijual dulu. Tapi kan kita masih ada job ini. Nah, itu jadi pertimbangan. Kenapa nggak langsung dijual semua? Karena ya perlu proses lah, dijual pun perlu proses, beli pun juga perlu proses. Maka dari itu memang ini untuk pendamping. Untuk yang utama tetap kita atau kami di Nikon. Oke.
Kemudian kenapa Fujifilm nggak yang lain? Jadi teman-teman, saya jujur tertarik di Fujifilm ini, apalagi yang saya milih yang E10 ya. Kenapa? Yang pertama, gridnya ini beda dengan Fuji yang lain. Ini tangan saya mirip dengan Z6, cuma emang lebih ringan ini daripada Z6 karena kan Z6 full frame ya. Secara kompleksitas mesinnya pasti lebih kompleks. Kalau Fuji lebih ringan karena APS-C ya, tapi gripnya ini keren sekali menurut saya. Jadi nggak yang akan lebih cepat pegel ketika pakai yang lebih berat gitu. Kenapa E10? Karena ya ini fleksibel, bisa buat video juga, kemudian ada benefit berupa ini yang nggak dimiliki kamera saya sebelumnya, yaitu LCD-nya yang bisa flip, bisa ke depan, bisa ke bawah juga. Jadi ketika memfoto low angle atau frog angle, jadi biar bisa gini ya, kita lihat langsung dari atas langsung menuju ke sini. Ataupun ketika memfoto high angle atau bird angle itu gini teman-teman. Nah ini di bawah, jadi ke atas gini saya masih bisa lihat dari sini, biar bisa secara vertikal bisa langsung kelihatan ya. Kemudian yang menarik lagi dari Fuji seri yang E10 yang bikin penasaran juga adalah tuh film simulation. Film simulation ini semacam kayak filter ya, atau nek bahasanya ya pengubah warna kayak preset lah, preset tapi langsung di kameranya. Sebetulnya kamera saya yang dahulu juga ada, tapi kayaknya nggak fokus di situ. Tapi kalau full Fuji itu film simulation ataupun presetnya yang dari kamera itu langsung jadi, katanya sih gitu ya. Maka dari itu, dan banyak yang bilang seperti itu, makanya kayaknya bisa dicoba untuk ya mengeksplor warna-warna baru yang langsung jadi dan langsung bisa diupload tanpa perlu mengolah dulu warnanya sepenak gitu. Nah ini nanti kita coba ya di konten selanjutnya yang film simulation. Kenapa saya milih Fuji ya karena seperti itu, karena untuk ngulik juga teman-teman, untuk ngulik supaya ya ada variasi, dimana kita harus tetap berkembang ya. Dengan Nikon sudah cukup puas banget sebagai kamera utama, kemudian kita coba di Fuji untuk mencoba pengalaman baru lah. Tapi tetap Nikon insya Allah tetap aman kok, apalagi Z6 ya, kokoh.